Sesi 13 bagian 2. Baiklah, pada bagian 2 ini saya akan menunjukkan pengaruh dari sosial media dan juga blog ya terhadap peningkatan sebuah konten, baik itu multimedia maupun konten grafis digital ya. Saya akan menunjukkan ini contoh sebuah project yang dikerjakan menggunakan Adobe Flash. Ini semua saya sendiri yang menggambar dan beberapa karakternya saya sendiri yang menggambar ya. Beberapa dari itunya, dari gambar-gambarnya saya memodifikasi dari internet ya. Ya, jadi sekali lagi saya tidak menuntut Anda untuk membuat seperti ini, tapi ini hanya contoh saja ya. Karena nanti yang akan Anda kerjakan adalah mengupload gambar digital, jadi bukan video, tapi yang saya berikan contoh di sini adalah video supaya Anda bisa melihat pengaruhnya secara lebih signifikan ya. Jadi ini adalah video yang saya buat ya dengan suatu pesan tertentu tentunya. Dalam ilmu komunikasi, setiap media itu adalah media komunikasi yang menyampaikan pesan ya. Setelah video ini saya buat di Flash, saya mengedit audionya menggunakan software Adobe Premiere ya. Dan juga saya menggunakan free source ya. Jadi audio ini royalty free film scores music ya. Jadi saya mengambil contoh yang royalty di sini. Kalau Anda pergi ke situs ini, ada banyak audio-audio yang menarik yang terkadang Anda harus membayar. Tapi di sini saya memilih yang free saja ya. Selain ini saya juga menggunakan selain itu saya juga menggunakan freesound.org ya. Ini contohnya adalah seperti ini ya. Anda bisa juga menggunakan di sini untuk kepentingan animasi atau apapun yang Anda butuhkan. Ya. Oke, nah kemudian setelah saya gabungkan animasi tadi dengan audio, maka keluarlah video, ya, video yang sudah jadi, ya, dan letaknya di sini. Ya. Nah, saya akan mencoba mengupload. Saya tentunya harus mempunyai akun dahulu, ya. Ini akun saya. Ya. Jadi saya sudah punya akun terlebih dahulu, saya upload ya. Kemudian saya pilih file video tadi. Nah, setelah video selesai dipublish, ya, Anda bisa melihat di sini bahwa ini proses sudah selesai dan untuk meningkatkan kata kuncinya, saya di sini sengaja menambahkan kata-kata kuncinya, ya, dog lovers, stop it dog meat dan sebagainya, dan ini situs yang saya pakai untuk nanti mendisplay video saya, ya. Dan setelah ini saya bisa publish, ya. Nah, saya ingin video ini saya tempelkan di website blog saya dulu ya, blog saya dahulu ya. Jadi blog saya dulu saya tempelin ini. Contohnya ini share dan kemudian saya tambahkan ini, saya copy ya. Nah, kemudian saya masuk blog saya ya. Blog saya di sini saya berikan new post. Ya. Nah, setelah saya selesai ya, saya memberi judul di sini, kemudian saya beri kata-kata yang kata pengantarnya gitu ya.
seperti ini misalnya ya. Kemudian saya enter. Nah, dari yang saya copy tadi, kalau Anda lihat ini adalah bahasa HTML ya. Kemudian saya kembali ke blog saya tadi ya, yang ini. Di sini saya klik HTML juga ya. Kemudian di sininya saya copy yang tadi ya. Kemudian saya kembali ke sini. Nah, di sini akan muncul gambar videonya ya. Kemudian yang saya lakukan, saya publish. Nah, di dalam blog Anda itu bisa mengontrol, melihat kira-kira traffic Anda ini berapa banyak ya. Jadi kalau sebuah situs pengen diketahui banyak pengunjung atau enggak, banyak cara ya. Salah satunya adalah menggunakan Google Analytics. Tapi kebetulan blog mempunyai tools yang bisa untuk melacaknya. Misalnya hari ini ya. Ini saya secara statistik saya bisa lihat sepanjang tahun, bulan dan tahun berapa pengunjung saya paling banyak, dan artikel apa yang paling banyak dikunjungi itu ini ya. Terus juga bisa juga saya melihat ini ya, 10 terbesar post yang saya posting, juga traffic source-nya dari mana ya, dan juga siapa audiensnya. Jadi di sini paling banyak kebetulan Amerika ya. Dan dalam sehari hari ini saya hanya 2 pengunjung ya, 1 dari Italia dan 2 dari Brasil ya. Jadi kalau saya lihat di blog saya ya, ini misalnya tadi yang pertama adalah artikel ini ya. Ini saya post terakhir tanggal 26 Juni 2014 dan ini yang saya post baru saja ya. Di sini belum ada pengunjungnya ya. Jadi kalau saya cek di sini belum ada pengunjungnya ya. Tapi berkat sosial media ya, di sini ada 4 ya. Berkat sosial media saya bisa meningkatkan dalam jumlah cepat ya, seperti yang kita sampaikan di sesi bagian 1 tadi ya. Jadi saya bisa share ya. Ini saya kirim ke sebuah grup ya. Nah, seperti ini misalnya. Kemudian saya pilih grupnya. Nah, saya pilih misalnya nah, grup ini ya. Ini saya post ya. Nah, kemudian saya share lagi ya. Share di sini ya. Nah, kali ini di timeline saya ya. Post. Nah, dan berikutnya saya share lagi di sini lagi ya. Saya milih grup lagi. Di sini. Nah, kita akan lihat responnya nanti berapa banyak yang itu ya. Baiklah, setelah saya upload dan saya menunggu hampir 21 jam ya, hampir 1 hari, kita bisa lihat di sini bahwa di sini ada yang mengomentari ya. Ya, belum banyak memang ya. Nah, ini jika seperti ini, maka ini pengaruhnya komentar ini, dan mungkin pengaruhnya adalah untuk jumlah traffic pada akun YouTube-nya ya. Jadi ada seperti ini ya. Ini kalau di sini dilihat, di sini ada 14 view ya. Jadi selama hampir 1 hari ada 14 view ya. Kemudian kalau kita kembali ke blogernya ya, dimana ini blogernya seperti ini ya. Kita akan melihat berapa banyak yang mengakses ini melalui blog ya. Kalau dilihat di sini secara statistik yang melihat baru 3 orang ya. Jadi dibandingkan dengan view-nya ini ada 14, di sini baru 3 orang. Karena jika diupload di sini ya, di Facebook saya ini misalnya ya, ini yang melihat ini, jika seseorang mengklik video ini, maka yang terhitung itu langsung ke sini ya, langsung ke
YouTube-nya. Tapi jika saya men-share ini ya, share ini via YouTube ya, maka yang diupload nanti adalah halaman dari blog ini ya. Jadi itu perbedaannya ya. Misalnya contoh saya mau mengupload lagi ini ya. Saya upload lagi kali ini di akun saya yang lain misalnya. Nah, yang ini saya tulis saja. Oke, misalnya seperti ini, saya share, maka jika ada yang mengakses, nanti dia akan terhubung eh, ke web blog ini, ya. Saya coba share lagi, ya. Nah, misalnya, kemudian kita akan lihat berapa banyak, apakah sudah ada perubahan. Masih 3 ya, mungkin masih perlu waktu ya. Tapi seandainya saya membukanya dari akun yang lain ya, nah misalnya begini. Oke, di sini saya misalnya dari sini ya, saya cek ya, kemudian saya klik. Nah, saya akan melihat gambar ini ya. Maka di sini ada satu orang yang mengklik, maka di sini akan bertambah ya. Jadi kalau yang tadi yang pertama tadi misalnya ya. Misalnya yang ini jika seorang mengklik di sini maka yang viewer yang bertambah adalah di sini di YouTube-nya. Tapi kalau yang di-share melalui blognya ya, maka viewer yang bertambah adalah pada blog itu ya. Jadi kita lihat ceknya di blognya di sini ya. Misalnya sini saya refresh. Nah, ini sudah bertambah 1 viewer lagi ya. Nah, disitulah mekanismenya ya. Jadi jika Anda ingin membuat traffic Anda bertambah melalui gambar, pastikan gambar itu benar-benar eye catching gitu, dan Anda bisa menggunakan banyak sosial media. Salah satu yang saya rekomendasikan memang blog ya, karena dia terhubung dengan cukup banyak sosial media ya, seperti ini. Nah, oke, itu untuk sesi 13 bagian yang kedua ya. Nah, nanti di bagian ketiga akan saya jelaskan tugas untuk sesi 13 ini.